mohon. Sekali ini saja, Bos Tigor. Aku mohon padamu. Beri kami cara untuk bertahan hidup. Jika kau merobohkan rumah ini, Putri dan aku tidak punya tempat tinggal. Persetan. Keparat. Sudah kubilang pindah, kau tidak mau. Aku sudah datang berkali-kali. Bapak Cross bilang, hari ini kau pindah, suka atau tidak? Robohkan gubuk ini. Tidak, kumohon, tidak. Hentikan. Tidak. Tidak. Halo. Pak, bisa tolong aku? Orang-orang jahat sedang merobohkan rumahku. Ayahku bilang, kalau aku dalam masalah, aku bisa telepon nomor ini. Nak, aku tidak kenal kamu. Kalau kamu dalam masalah, telepon polisi. Bukan itu, Pak. Aku beri kalian 3 jam lagi. Kalau kalian belum pindah, aku sendiri yang akan mengemudikan ekskavator dan meratakan rumah itu dengan kalian di dalamnya. Ayo. Ibu, aku ingin ayah pulang. Kalau ayah pulang, kita tidak akan diganggu lagi. Siapa di sana? Menghubungi markas. Potensi ancaman di depan. Nak, kamu tidak boleh di sini. Pergilah sekarang. Aku mencari ayahku. Ibu bilang dia ada di sini. Nak, ayahmu di kompi mana? Kamu bahkan tidak tahu kompi yang mana? Ini kawasan militer. Menjauhlah. Pergi. Aku tidak pergi. Aku ingin bertemu ayah. Kalian berdua tidak berjaga? Sedang apa? Mau dihukum? Kapten, anak ini bilang dia mencari ayahnya. Pergi ke kantor polisi, kamu tidak seharusnya di sini. Keluar dari sini. Ayahnya ada di sini. Aku tidak mau ini lagi. Bisakah kau kembalikan ayah padaku? Kumohon, aku mohon. Ini medali puncak serigala. Hanya prajurit yang berkorban dan memberikan kontribusi besar yang bisa dianugerahi ini. Kamu? Siapa nama ayahmu? Nama ayahku Budi. Budi? Budi, kamu? Putri Budi? Pak, apakah Bapak kenal ayahku? Bisakah Bapak membuat ayahku pulang? Orang-orang jahat di desa mau merobohkan rumah kami. Ibu menolak, jadi mereka memukulnya. Mereka mematahkan kaki ibu. Putri ketakutan. Putri ingin ayahnya pulang. Maaf, Nak. Ini salahku karena tidak melindungimu. Aku akan membawamu masuk sekarang. Aku akan perjuangkan keadilan untukmu. Kapten, tanpa surat izin, membawa orang luar bisa melanggar peraturan. Peraturan apa? Aku masuk Badan 569 untuk melindungi negara dan rakyat kita. Kalau kita saja tidak bisa melindungi janda seorang prajurit gugur, lalu apa yang kita lindungi? Apa gunanya? Andi, sudah lama sekali. Akhirnya kita bertemu lagi. Ya. Ingat waktu itu di hutan hujan, kita disergap. Kalau Budi tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita, kita pasti sudah menghadap Tuhan sekarang. Sayang sekali. Setelah menyelamatkan kita, dia terkena peluru nyasar dan meninggal.
Selama bertahun-tahun, aku mencari keluarganya. Tapi dia tidak pernah memberitahu kita tentang keluarganya. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Aku tidak menemukan apapun. Di mana Rudy? Dia sedang berpatroli. Sebentar lagi kembali. Rudy, ada apa denganmu? Ceroboh sekali. Dan anak kecil yang kamu bawa itu siapa? Kenapa kamu bawa orang luar ke sini? Apa kamu tidak tahu itu dilarang? Arif, aku harus bertanya. Kami bergabung dengan Badan 569 untuk melindungi negara dan rumah kita. Tapi siapa yang melindungi keluarga kita? Rudy, kamu. Apa maksudmu? Ini anak perempuan Budi. Tahukah kalian apa yang dia dan ibu alami? Apa? Nak, ceritakan padaku, apa yang terjadi? Orang jahat di desa itu mau mengusir aku dan ibu dan merobohkan rumah kami. Ibu tidak mau menyetujui. Jadi orang jahat itu mematahkan kakinya. Orang jahat itu bilang katanya bahwa dia akan merobohkan rumah kami hari ini. Ayah bilang bahwa dia datang ke sini dan tugasnya adalah untuk melindungi jutaan orang. Ayah bohong padaku, Om Arif. Kenapa ayah berbohong padaku? Aku tidak mau medali apapun. Aku tidak mau apa-apa. Yang aku inginkan hanyalah ayah kembali. Ini anak perempuanku, Putri. Terus, lucu, kan? Kamu Putri. Putri, aku Om Arif. Kamu? Apa kamu benar-benar Om Arif? Ayah dulu sering bilang kalau aku ada masalah, aku harus pergi ke Om Arif. Tapi, Om Arif, aku sudah meneleponmu. Om, kamu tidak mengangkat. Ya, tolong jangan pergi. Aku tidak ingin ayah pergi. Ayah punya tugas untuk melindungi rakyat. Suatu hari nanti kalau kamu dalam masalah, mereka juga akan melindungimu. Kalau kamu merindukanku, telepon Om Arif. Dia saudaraku. Maaf. Aku baru saja kembali, dan sekarang aku harus pergi. Ini berat bagimu, hidup sendirian. Putri dan aku akan menunggumu. Kamu harus kembali. Maaf. Ini semua salahku, Nak. Aku, Om Andimu. Om Arif, bisakah kamu membantuku? Mereka merobohkan rumah kami. Ibu masih di dalam. Putri, jangan khawatir. Aku di belakangmu. Kita tidak akan pernah mengecewakan Budi. Ayo. Perempuan, kamu tidak takut mati, ya? Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Aku hanya ingin yang adil. Menurut aturan pembongkaran, setiap rumah tangga di Desa Damai yang direlokasi mendapat 1 juta rupiah. Tapi kamu hanya memberi kami 50.000 rupiah. Begitu rumah ini dirobohkan, putriku dan aku akan terusir ke jalan. Perempuan, 50.000 rupiah itu sudah banyak, jangan serakah. Nyalakan bulldozer. Robohkan semuanya, sekalian orangnya. Bos Tigor, masih ada orang. Kamu ikut atau enggak? Aku yang tanggung jawab. Dengan Bapak Cross di sini, apa yang perlu ditakutkan? Berhenti sekarang juga. Hentikan sekarang juga. Ibu. Kalian bertiga adalah... Ibu, maaf. Kami telat. Kalian adalah rekan-rekan Budi. Hei, kalian bertiga, kalian dari mana? Pergi sana, jangan ganggu aku. Rudy, bukankah kamu sedang mencari karung tinju? Nih, ada satu buatmu. Orang-orang aneh ini cocok untuk pemanasan. Kamu pikir kamu hebat? Kalau aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu akan mengira aku penurut. Itu cuma gelitikan. Aku akan memberimu pelajaran.
Saya bersama Bapak Cross. Berani menyentuhku? Kamu mati. Aku tidak peduli siapa kamu, aku bilang, kamu sudah membuat masalah besar. Siapkan peti matimu. Tunggu apa lagi? Tangkap mereka. Bunuh ketiga orang ini. Bos Tigor, ketiga orang ini bukan main, dan mereka punya senjata. Lihat pakaian mereka, pasti mereka orang penting. Ayo kita lapor ke Bapak Cross. Hei, kamu ini siapa? Berani sebut nama kalian? Kalian yang bukan siapa-siapa tidak pantas. Tidak takut mati. Kalau begitu, serang aku. Baiklah. Baik. Tunggu saja. Jangan khawatir, Ibu, dengan kami bertiga di sini, tidak ada yang akan mengganggu Ibu. Terima kasih. Izinkan saya membantu Ibu masuk ke dalam. Ibu seharusnya tidak berdiri di luar. Budi, Oh Marif, Mai, apakah ayah tidak akan kembali? Aku ingin ayah kembali. Putri. Mulai sekarang, kami bertiga adalah ayahmu. Kami akan melindungimu. Budi, kami mengecewakanmu. Membuat istrimu dan putri menderita. Aku, Arif, bersumpah di sini dan saat ini. Aku tidak akan pernah membiarkan ibu dan anak perempuan itu menderita sedikit pun. Budi, kau menyelamatkan nyawa kami. Kau berkorban untuk negaramu. Kami bertiga juga akan mempertaruhkan nyawa untuk menjaga keluargamu tetap aman. Bapak Cross, beri aku satu kesempatan lagi. Aku berjanji akan menyelesaikan semuanya dengan benar. Kau bahkan tidak bisa mengatasi ini. Pecundang, bawa dia pergi, lemparkan dia ke ikan. Bapak Cross, aku mengacaukan pekerjaan ini. Bapak Cross, aku benar-benar sudah berusaha maksimal. Tapi hari ini, tiba-tiba, muncul 3 pria tangguh. Mereka tidak hanya terampil, tetapi juga membawa senjata api. Aku curiga mereka bukan preman biasa. Jadi aku bergegas kembali untuk melapor kepadamu. Dengan senjata api? Ya, mereka membawa senjata api, dan mereka berpakaian resmi. Mungkin dari semacam instansi pemerintah. Bapak Cross, bagaimana kalau begini, rumah ibu dan anak perempuan itu, kita kesampingkan dulu saja. Kau bercanda? Maafkan aku, Bapak Cross, aku tidak bermaksud begitu. Direktur Wijaya, kami menghadapi orang bersenjata di Desa Damai. Aku butuh timmu dikerahkan penuh, dan bereskan mereka. Tigor. Jika terjadi sesuatu lagi, kau tidak akan hidup. Bapak Cross, aku berjanji, aku tidak akan mengacaukannya lagi. Ibu, aku punya rumah kosong di kota. Kenapa kamu dan Putri tidak pindah ke sana? Terima kasih atas tawarannya. Tapi rumah ini adalah semua yang Budi tinggalkan untuk kami sebagai kenang-kenangan terakhir kami. Putri dan aku belum siap untuk pergi. Arif, kamu takut apa? Dengan kita bertiga, siapa yang berani menyakiti ibu dan putri? Orang-orang itu mungkin akan kembali hari ini. Lurah, ada perlu apa ke sini? Cih, menurutmu kenapa aku di sini? Apa kamu tidak tahu? Kamu sebaiknya pergi minta maaf kepada Bapak Cross. Apa kamu sudah gila? Mereka merobohkan rumahnya. Sebagai lurah, tidak membantu saja sudah buruk. Tapi, kamu memihak mereka? Aku melakukan ini demi seluruh desa. Lurah, aku tidak salah. Kalau kamu datang untuk memaksaku minta maaf, kalau begitu, silakan pergi. Direktur Wijaya, apa yang membawamu ke sini? Kami menerima laporan bahwa ada sekelompok orang-orang bersenjata. Ibu, aku takut.
Jangan takut, Putri. Om Arif di sini. Ibu Putri, sebaiknya kau menjauh dari mereka bertiga. Apa kau ingin menghancurkan seluruh desa? Kau sudah dikepung. Aku menyarankan kalian bertiga untuk meletakkan senjata kalian, atau kalian akan menghadapi konsekuensinya. Kalau kalian naik ke sini, aku akan menembak. Aku akan menembak kalian satu persatu. Apa kalian dari Departemen Kepolisian Kota? Aku, Kepala Operasi Badan 569. Namaku Arif. Badan 569. Kenapa aku harus percaya padamu? Ini kartu identitasku. Berani-beraninya kamu menyamar sebagai petugas Badan 569. Kamu buta. Berani kamu merobek surat tanda pengenal badan? Sekarang tidak ada jalan mundur. Jika mereka benar-benar dari Badan 569, membiarkan mereka pergi tidak akan berakhir baik untukku. Lebih baik tidak meninggalkan saksi. Bahkan jika atasan menyelidiki, aku bisa lepas tangan. Aku memberi kalian kesempatan terakhir. Letakkan senjata kalian, berlutut, angkat tangan, dan menyerah, atau kami bunuh kalian semua. Kamu pikir kamu layak membuat kami berlutut? Sepertinya dia berniat menembak kami di tempat dan tidak meninggalkan saksi. Arif, kenapa buang-buang waktu? Aku tidak percaya mereka akan menembakku. Rudy, jangan bertindak gegabah. Kecuali keadaan kritis, kita tidak boleh berkonflik dengan mereka. Andi, atas perintahku, kerahkan kompi penjaga, dan berangkat segera. Pastikan ibu dan putri aman. Arif, kompi penjaga sedang dalam perjalanan. Perintah mendesak, Kepala Arif dalam bahaya di luar. Kompi penjaga harus tiba di sana dalam 10 menit, desa damai. Siap, Pak. Berangkat. Rudy, hari ini, biarpun harus mengorbankan nyawa kita bertiga. Kita harus melindungi ibu dan putri kecil. Kita tak boleh membuat Budi kecewa di bawah sana. Arif, percayalah padaku, siapapun yang ingin menyakiti ibu dan putri harus melangkahi mayatku dulu. Coba saja melangkah sekali lagi, dan kuperintahkan mereka menembak. Apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Jika kami bertiga mati di sini, karier politikmu hancur. Kamu pikir aku baru lahir kemarin? 3 preman yang menyamar sebagai Badan 569. Jika aku menembakmu mati, itu sudah wajar. Aku penasaran. Bapak Cross yang katanya itu, apa yang dia janjikan padamu? Sampai kau berani mengambil risiko sebesar itu? Cukup bicara. Ku beri kamu 5 detik. Berlutut dan menyerah. Atau dianggap musuh. 5. 4. Akhirnya, mereka datang. Direktur Wijaya, kabar buruk. Ada sekelompok pengawal bersenjata lengkap menuju ke arah kita. Apa? Sisi timur sudah aman. Kamu. Jadi kamu benar-benar dari Badan 569. Kepala Arif, melapor. Situasi terkendali. Maaf. Saya kira kalian penipu. Sebagai pemimpin Departemen Kepolisian Kota, kamu rela menjadi pion orang-orang berkuasa. Apakah kamu layak dipercaya rakyat? Ini salah paham, Kepala Arif. Saya mendapat informasi, makanya saya ke sini. Ini tidak ada hubungannya dengan Bapak Cross. Arif, kenapa buang-buang napas? Tembak dia. Supaya bajingan ini tidak terus menyakiti orang lain. Rudy, jaga mulutmu. Kami di Badan 569 tidak boleh mengeksekusi personel Departemen Kepolisian Kota. Kepala Arif, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya akan datang langsung untuk berterima kasih. Keluarkan ponselmu. Telepon Bapak Cross. Telepon. Direktur Wijaya, sudah selesai. Saya Arif dari Badan 569. Sepertinya, kalian cukup hebat. Ayo kita selesaikan tatap muka. Aku tidak ingin melibatkan orang lain. Baiklah. Restoran Puncak. Aku akan menunggumu. Aku akan memberimu martabat terakhirmu. Saat kau kembali, mundurlah sendiri. Kau telah mengkhianati kepercayaan rakyat.
Hai, Ibu Putri. Aku salah menilaimu. Maafkan aku. Lurah. Aku tidak menyalahkanmu. Kau boleh pergi. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan merobohkan rumah ini. Ini satu-satunya yang tersisa dari Budi. Sudah kubilang, pergi. Apa kau tidak dengar? Rudy, Budi. Bersiaplah. Kita akan menemui Bapak Cross. Baiklah. Saat aku melihatnya, aku akan memelintir lehernya. Kapten. Pak, lindungi mereka baik-baik. Sampai kami kembali, jika ada orang mencurigakan mendekat, tanpa peringatan. Tembak mati. Siap, Pak. Ini dia. Ayo masuk. B. Bapak Cross. Ini orangnya. Sepertinya kau belum puas. Tak pernah kusangka akan mendapat kehormatan bertemu Kepala Arif dari Badan 569, Peter Cross. Manajer umum grup Cross, diduga memimpin geng kriminal, pembunuhan, dan kejahatan lainnya, tetapi karena kurangnya bukti, bebas. Jaringan intel Badan 569 sangat mengesankan. Kau mengorek latar belakangku begitu cepat. Aku datang untuk mengajukan satu permintaan. Hentikan pembongkaran desa damai, berapa yang ibu dan anak perempuan itu bayar padamu? Untuk melindungi mereka seperti ini? Kepala Arif. Tanah di desa damai? Aku menanamkan 1 miliar rupiah. Sekarang kau mau aku menyerah begitu saja? Ini bukan permintaan. Ini perintah. Bagaimana kalau aku menolak? Ayo, coba. Bapak Cross, jangan buang waktu untuk mereka. Potong tangan, dan kaki mereka lalu buang mereka, untuk pakan ikan. Kepala Arif. Aku selalu lebih suka mengubah konflik menjadi damai. Ini 10 juta dolar. Setelah kamu menerimanya, jangan campuri urusan desa damai. Kamu kira kami siapa? Kamu pikir kami peduli dengan uang kotormu? Aku selalu murah hati pada teman-temanku. Tapi untuk musuh-musuhku, aku hanya memusnahkan mereka. Kamu sebaiknya berpikir 2 kali. Aku tidak punya kebiasaan bekerja sama dengan geng kriminal. Kalau begitu, berarti kita tidak ada yang bisa dibicarakan. Kamu bajingan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Percaya atau tidak, satu kata dari Bapak Cross, dan kamu akan dikeluarkan dari Badan 569. Cukup. Rudy. HM. Ayo. Arif, kenapa kita tidak menghabisi Peter Cross di sana? Meninggalkan ancaman seperti itu hanya akan merugikan rakyat. Hei, Rudy, tidak sesederhana itu. Bahkan jika kita menjatuhkan Peter Cross, pengaruhnya tetap ada. Jika kita tidak memusnahkannya sampai akar, itu hanya akan menyeret lebih banyak orang tak bersalah. Andi, kerahkan semua aset intelijen Badan 569 untuk menggali semua informasi tentang grup Cross. Secepatnya, aku ingin memusnahkannya sampai ke akar-akarnya. Bapak Cross, mereka benar-benar menghinamu. Memukulku itu seperti menampar wajahmu. Untuk apa aku membayarmu? Lebih baik aku memelihara anjing. Arif. Kalau kau belum mati, bangunlah. Hubungi pers sekarang juga untuk mempublikasikan bahwa Kepala Badan 569, Arif, menyalahgunakan jabatan publik untuk alasan pribadi, mengerahkan kompi penjaga untuk melindungi wanitanya sendiri dan anak haramnya. Selain itu, sewa pabrik opini besar-besaran untuk membuat berita ini menjadi trending. Siap, Bapak. Bapak Cross. Ayah, perkenalkan aku dengan Direktur Santoso dari Badan 569. Aku punya hal penting. Hei. Apa? Oke, paham. Arif, ada yang salah. Cek topik yang sedang tren. Penyalahgunaan kekuasaan. Direktur Badan 569, Arif, mengerahkan kompi penjaga untuk melindungi istri seorang pembangkang dan anak haramnya. Menjijikkan. Sebagai pejabat tinggi, dia punya wanita simpanan dan punya anak haram. Itu omong kosong total.
Berani sekali media-media itu memfitnah Arif seperti itu. Aku khawatir di balik berita ini, ada yang mengaduk-aduk. Maksudmu Peter Cross? Aku pergi sekarang untuk merobek kepalanya. Rudy, tenanglah. Ini hanya akan membuat masyarakat awam semakin salah paham pada kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Biarkan saja mereka memfitnah ibu dan kamu. Kembali untuk menengok ibu dan putri. Kamu sudah kembali. Ibu, apa ibu dan putri baik-baik saja? Ibu, kamu, kenapa ibu menangis? Aku melihat laporan berita itu. Maafkan aku. Aku yang menyeret kalian ke dalam semua ini. Jangan menangis, Ibu. Putri, aku nggak mau bikin Ibu sedih. Jangan bilang begitu, Ibu. Nyawa kami bertiga diselamatkan oleh Budi. Ibu bukan beban bagi kami. Ibu, kamilah yang mengecewakan Ibu. Kami gagal melindungi Ibu dan Putri, dan kami membiarkan Ibu difitnah. Nggak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Arif, semua rumor ini, kita nggak bisa mengabaikannya begitu saja, kan? Tentu saja kami akan mengurusnya. Budi ada di surga, mengawasi kita. Apakah kepala Arif ada di dalam? Saya seorang wartawan. Saya perlu mewawancarainya. Minggir. Kalau kalian menghalangi kami, apa kalian sanggup? Kepala Arif. Sekelompok wartawan ada di luar. Mereka bilang ingin bertemu Anda. Andi, Rudy, kalian berdua tetap di dalam. Jaga ibu. Ayo pergi. Orang dari badan 569 ini tampak lemah dan ringkih. Mungkin masuk lewat koneksi, bisa jadi. Pejabat korup seperti dia pantas ditembak. Tunggu dulu, semuanya. Dengarkan dulu penjelasannya. Kepala Arif, tentang artikel online itu, bisa beri tanggapan. Tentu saja. Isi artikel itu sepenuhnya karangan. Jadi Anda memindahkan kompi penjaga ke sini, bukankah untuk melindungi selingkuhan Anda? Grup Cross baru saja mendapat hak untuk mengembangkan desa damai. Kenapa Anda menghalangi pembongkaran? Menurutku dialah, bersekongkol dengan wanita itu. Mencoba memeras uang dari grup Cross. Bajingan, bagaimana dia bisa masuk badan 569? Kalau pejabat tinggi tidak menjelaskannya, saya akan melaporkan mereka. Dia tidak akan lolos begitu saja. Kepala Arif, sekarang netizen semuanya ingin tanggapan. Apakah Anda bersekongkol dengan selingkuhan Anda untuk memeras grup Cross? Saya, Arif, bersumpah demi Tuhan bahwa saya tidak pernah mengkhianati kepercayaan rakyat yang diberikan kepada saya. Jika ada satu kebohongan, semoga saya mati dengan cara mengenaskan. Cek topik yang sedang tren. Seseorang membongkar rekening bank Arif dan itu 8 digit. Kepala Arif, rekening bank Anda memiliki saldo 8 digit. Apa yang mau Anda katakan? Lihat, dia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak menjawab, bajingan. Menghamburkan uang pajak? Dia harus membayar untuk ini. Saya minta maaf. Perkara ini akan diselidiki di dalam badan 569. Sedangkan untuk yang lainnya, tanpa komentar. Kita semua tahu. Arif, apa yang akan kamu lakukan? Saya bersih. Trik-trik kecil ini tidak membuat saya goyah. Arif, apakah kamu sadar kekacauan macam apa yang kau bawa padaku? Direktur Santoso. Aku mengacau kali ini. Kacau. Itu alasanmu. Kamu pikir itu membebaskanmu? Aku resmi mencopot jabatanmu. Kamu, Andi, dan Rudy, kalian bertiga, kembali ke biro untuk penyelidikan. Kepala Arif. Direktur memerintahkan. Kompi penjaga untuk mundur. Baik. Laksanakan. Andi, Rudy. Aku minta maaf. Aku menyeret kalian. Jangan omong kosong. Kita bersumpah untuk berdiri bersama. Paling parah, kita pensiun dan pulang ke rumah. Arif,
Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Karena Peter mencoba untuk mengubur kita dengan opini publik. Kita akan menggunakan opini publik untuk membuktikan bahwa kita tidak bersalah. Bu, aku punya satu cara terakhir yang butuh bantuanmu. Baik. Om Arif, Putri ingin berdiri bersamamu melawan orang-orang jahat. Rudy, Andi, ayo kita bawa plakat ini juga. Perusahaan penjaga mundur. Kerumunan ini tak bisa diprediksi. Aku khawatir sesuatu akan salah. Apa rencanamu? Pergi ke plaza kota. Gunakan kekuatan rakyat. Aku akan siaran langsung di sana. Untuk semuanya, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bu, serahkan sisanya padaku. Beraninya bajingan seperti itu menunjukkan wajahnya. Seseorang, tangkap dia. Aku yakin semua orang sudah melihat topik yang sedang tren itu. Di sini, hari ini, aku ingin meluruskan semuanya. Menjelaskan apa? Saldo di akunmu sudah menjadi bukti. Bajingan sepertimu tidak punya hak bicara. Aku ingin menceritakan sebuah kisah. Temanya adalah tanpa pahlawan tertinggal di belakang. Pahlawan, kamu tidak pantas mendapatkan itu. Aku rasa, kamu pengecut. Aku bukan pahlawan. Pahlawan itu ada di belakangku. Suami ibu ini. Ayah anak ini. Kamp perbatasan. Rudy, misi ini berbahaya. Kamu takut? Aku masuk tentara untuk melindungi tanah air kita. Kalau kamu takut, kamu pengecut. Budi, kali ini kamu pulang. Bagaimana istrimu dan anakmu? Mereka baik-baik saja. Tapi lain kali aku bertemu mereka. Siapa tahu berapa lama lagi. Budi, setelah misi ini selesai, aku akan mengajukan permohonan ke atasan untuk memberimu cuti keluarga. Semua kawan punya keluarga. Aku tidak bisa menjadi satu-satunya yang mendapat perlakuan khusus. Di pundakku aku memikul tugas yang diberikan rakyat kepadaku. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk negaraku. Bagaimana mungkin aku menghindari risiko, berdasarkan nasib baik atau buruk, Budi? Kamu benar-benar memegang teguh kata-kata itu. Dulu, kami mendapat misi bahwa para penjahat melintasi perbatasan. Kami diperintahkan untuk memusnahkan mereka, tapi kami terjebak penyergapan. Budi, Andi dan aku tidak bisa bertahan. Omong kosong apa? Kita bersumpah hidup dan mati bersama. Di mana Arif? Dia mengalihkan tembakan musuh. Aku akan membawamu keluar dari medan perang, dan aku tidak akan membiarkanmu mati di sini. Budi, aku mohon padamu untuk menghabisi kami berdua, dan pergi sekarang. Ku mohon. Aku membawamu pulang. Persetan, ayo, kalian semua, akan kubunuh kalian semua. Jangan pernah meninggalkan, jangan pernah menyerah. Kita berempatlah yang bersumpah bersama. $10 juta lagi. Suruh tim pabrik opini mengambil semua keburukan itu dan buat jadi tren. Cross,
Bapak Cross, pabrik opini barusan menelepon. Mereka bilang mereka tidak mau menerima pekerjaan kita. Mereka bilang, kita tidak bisa mencemarkan nama baik keluarga pahlawan. Apa katamu? Cross, Bapak Cross, tolong, ampuni saya. Hubungi platform streaming. Suruh mereka mematikan siaran. Tapi Bapak Cross, saya. Baik, Bapak Cross, akan saya lakukan sekarang. Arif, aku akan membunuhmu. Itu aneh. Bagaimana siarannya bisa mati? Lalu apa yang terjadi? Apa kalian semuanya selamat? Lalu, kami bertiga selamat. Aku sudah memanggil tim medis. Mereka datang 5 menit lagi. Arif masih di dalam. Aku tahu. Aku akan mengeluarkannya dari sana. Tak satu pun dari kami berempat akan mati. Arif, kamu ngapain di sini? Di mana Rudy dan yang lainnya? Aku sudah membawa mereka keluar dari hutan. Bala bantuan datang 10 menit lagi. Bagus. Aku kena. Aku tidak bisa keluar. Jangan membantahku. Aku akan membawamu keluar. Dasar bocah, turunkan aku. Atau kita berdua mati? Bukankah kalian berempat sudah keluar dengan selamat? Kenapa kamu bilang hanya 3 yang selamat? Itu adalah Budi yang memberi kami bertiga kesempatan untuk hidup. Ibu, bukankah ibu bilang ayah pergi jauh? Lalu kenapa ayah meninggal? Ibu bohong padaku. Maafkan ibu. Putri. Tidak. Aku tidak akan pergi. Kawanku masih di dalam. Bagus. Kalian berdua baik-baik saja. Keduanya selamat. Aku lega. Budi, bertahanlah. Tolong. Cepat. Arif. Aku mau minta tolong. Silakan. Dalam hidupku, aku berutang banyak pada ibu dan anak perempuan itu. Jagakan mereka untukku. Budi. Dalam misi itu, Budi membunuh lebih dari 50 musuh, dan menggagalkan rencana musuh. Tapi dia tidak pernah kembali. Tidak ada yang namanya hidup yang damai. Hanya saja seseorang yang memikul beban berat untuk kita. Kita tidak bisa melakukan ini kepada anak seorang pahlawan. Budi menerima medali puncak serigala. Itu penghargaan tertinggi dari Badan 569. Putri. Ayahmu pahlawan sejati. Om Arif dan 2 orang lainnya akan selalu mendukungmu. Aku hanya ingin memberikan kepada publik kebenaran. Grup Cross melakukan pembongkaran ilegal. Tidak hanya mencuri uang relokasi, tetapi juga ingin mereka mati. Aku ingin bertanya, siapa di balik? Tiada pahlawan yang tertinggal. Itu keterlaluan. Lihat bagaimana keluarga pahlawan diperlakukan. Orang-orang dari grup Cross tidak lebih dari binatang. Lalu bagaimana dengan saldo di rekeningmu? Bagaimana kamu menjelaskannya? Ketika aku datang ke sini, aku menyelidikinya. 2 jam yang lalu, seseorang mentransfer uang ke rekening bankku. Rekening yang mengirim uang itu dan grup Cross berhubungan erat. Ini konspirasi grup Cross untuk menjebak kami. Kalian semua telah diperdaya oleh Peter Cross. Arif. Mundur. Pergi lindungi ibu dan putri. Siapa yang mengirimmu? Tolong, ampuni aku. Bapak Cross yang mengirimku. Peter Cross, kamu cari mati. Ibu,
kamu dan Putri baik-baik saja? Oh Arif, kamu terluka. Aku baik-baik saja. Kepala, Direktur Santoso ingin aku membawa kalian bertiga kembali. Saya yang bertanggung jawab penuh atas ini. Aku akan kembali denganmu sendirian. Tidak, Arif, kita bertiga berdiri bersama. Kami tidak akan membiarkanmu menanggung ini sendirian. Rudy ada benarnya. Aku akan kembali denganmu. Jangan bodoh. Kalau kita bertiga pergi, siapa yang akan melindungi Ibu dan Putri? Rudy, Andi, tetap di sini dan lindungi Ibu dan Putri. Itu perintah. Ayo, Arif, Dia akan baik-baik saja, kan? jangan khawatir, Ibu. Arif sudah bertahun-tahun di badan 569. Santai saja, Ibu. Kami akan membawa Ibu dan Putri ke tempat yang aman dulu. Di sini terlalu berbahaya. Direktur. Arif. Kamu orang penting, kan? Kamu tidak menghormatiku, kan? Direktur Santoso, kau bercanda. Kaulah yang bertanggung jawab. Aku hanya seorang direktur eksekutif. Kau tahu kan kau direktur eksekutif. Lihat apa yang kau lakukan. Membantu janda pahlawan membersihkan namanya. Kau telah menyeret badan 569 ke dalam badai media. Sialan kau. Dan kau mencemarkan nama baik pengusaha muda yang luar biasa di kota kita. Siapa yang memberi kau keberanian? Direktur Santoso, berapa yang Cross bayar padamu? Apa maksudmu? Kulihat kau masih tak mau mengakui kesalahanmu. Penjaga. Direktur, awasi dia. Tanpa perintahku, dia tidak boleh meninggalkan ruangan ini. Siap, Pak. Arif, aku beri kau 1 jam untuk mempertimbangkannya. Jika kau masih tak mau mengakui kesalahan, kau akan menghadapi tribunal. Kepala Arif, maaf, tapi kau harus bersabar. Itu tugasmu. Tidak masalah. Hei, ayah. Badai media hari ini telah merugikan nilai saham 1 miliar dolar. Ini salahku. Aku akan menanganinya. Arif sudah ditahan. Urus sisanya sendiri. Aku akan memastikan ibu dan anak perempuan itu menderita di neraka. Jangan mengecewakanku. Bapak Cross, perintah Anda. Bapak Cross, Bapak Cross. Ini semua akibat ketidakmampuanmu. Bung, kau merugikan grup 1 miliar dolar. Maafkan saya, Bapak Cross. Mohon beri saya kesempatan lagi. Aku akan memberimu kesempatan menebus kesalahan. Temukan ibu dan anak perempuan itu, dan bawa mereka kepadaku. Baik. Bapak Cross, aku akan membawa anak buahku, dan menemukan mereka sekarang. Keluar. Adakan konferensi pers. Aku akan membuat pernyataan tentang pembongkaran desa damai. Ibu, jangan khawatir, di sini aman. Rudy, kesini sebentar. Arif ditahan. Apa? Kenapa mereka menahan Arif? Aku akan bicara dengan Direktur Santoso. Tenang. Kamu hanya akan memperburuk keadaan. Lalu kita harus apa? Hanya berdiri dan menonton sementara Arif dijebak? Aku akan mengurus ini. Kamu tinggal di sini, jaga ibu. Ingat. Jaga ibu dan Putri tetap aman. Andi, jangan khawatir. Kapan aku pernah gagal? Andi, apa kamu lupa sesuatu? Kita bertemu lagi. Bios. Ibu, bawa Putri dan lari.
buka pintunya. Ibu, aku takut. Kamu orang jahat. Kamu tangguh. Berhenti melawan. Anestesi itu cukup untuk menjatuhkan gajah. Apalagi kamu. Tangkap mereka berdua. Lepaskan anakku. Ibu, Berhenti di situ. Tenang. Aku akan merawatmu baik-baik. Bawa mereka semua kembali ke Bapak Cross. Bapak Cross, bisakah Anda menjelaskan postingan yang sedang tren hari ini? Tiada pahlawan yang tertinggal? Mau menjelaskannya? Saya mengadakan konferensi pers ini untuk mengklarifikasi masalah ini. Pernyataan dari Arif, Direktur Eksekutif Badan 569, semuanya tidak berdasar. Kepala Arif dari Badan 569, pernyataannya semuanya tidak berdasar. Tidak mungkin, benar-benar palsu. Aku nonton kisah itu. Ya, apa yang Arif Ya, benar? Aku rasa orang di atas, kamu sudah tertipu. Internet penuh dengan kebenaran dan kebohongan. Bersama saya di sini adalah Direktur Santoso dari Badan 569. Saya pikir memintanya maju untuk mengonfirmasi adalah cara terbaik. Pada daftar gugur Badan 569, tidak ada Budi. Selain itu, Kepala Arif diduga melanggar peraturan. Saat ini, dia sedang Dalam penyelidikan terpisah, sudah kubilang, orang itu cuma bermain-main. Bajingan, sungguh, ya, untuk melindungi selingkuhannya dan anak haram, dia bahkan mengarang sesuatu seperti ini. Saya menuntut hukuman berat. Untuk bajingan seperti Arif, Badan 569 akan menghukumnya dengan berat. Tenang saja. Semuanya, saya rasa masalah ini harus diakhiri di sini. Selain itu, Grup Cross akan mengalokasikan $500 juta untuk mendirikan dana amal untuk membantu anak yatim miskin di pegunungan. Sekian. Bapak Cross sangat dermawan. Aku sungguh tidak mengerti, Bapak Cross, laki-laki yang begitu baik, kenapa orang seperti Arif tega memfitnahnya. Aku sudah memutuskan, hari ini aku akan berinvestasi besar-besaran pada saham Grup Cross, sebagai dukungan untuk Bapak Cross. Nah, berkat bantuan Direktur Santoso, ini $50 juta sebagai sponsor dari Grup Cross untuk Badan 569. Bapak Cross, Bapak baik sekali. Tapi, saya butuh bantuan lain dari Direktur Santoso. Kalau Bapak Cross butuh sesuatu, tinggal bilang saja. Saya ingin membunuh Arif sendiri. Ya, itu mungkin agak rumit. Dengar, Arif masih di Badan 569. Itu butuh biaya tambahan. Direktur Santoso, setelah itu, Grup Cross akan membayar $30 juta lagi sebagai sponsor untuk Badan 569. Tentu, orang seperti Arif, menyerahkannya kepada Bapak Cross, saya rasa tidak ada yang akan keberatan. Bapak Cross, Tigor sudah mengurung ibu dan anak perempuan itu. Ayah, harga saham perusahaan mencapai batas harian hari ini. Kerja bagus, itu tugas saya. Segera, saya akan mengajukan permohonan kepada Dewan Direksi untuk Grup Cross agar di masa depan dipimpin oleh ayah. Bapak Cross, saya kembali dulu. Silakan. Antarkan saya menemui ibu dan anak perempuan itu. Jadi, apa kau siap mengaku atas kesalahanmu, Direktur Santoso? Aku tidak tahu apa yang harus kuakui. Arif, bahkan sekarang, kau masih belum menyesal. Tanda tangani pengakuan itu, dan badan mungkin mempertimbangkan memberimu hukuman yang lebih ringan. Direktur Santoso, bersekongkol dengan bajingan seperti Cross, apa kau tidak merasa bersalah, Arif? Penjaga.
Borgol Arif, selenggarakan tribunal. Bajingan seperti ini seharusnya tidak tetap berada di badan 569. Direktur Santoso, apakah Anda akan membawa kepala Arif ke tribunal? Laksanakan perintah. Kepala Arif, maaf. Aku tidak menyalahkanmu. Bawa dia pergi. Tolong, aku mohon. Berhenti memukul Om Rudi. Ayo, bunuh aku kalau kau berani. Tapi kalau aku punya kesempatan, aku akan memelintir kepalamu. Pak Tua, kau tahan dipukul. Ya, masih keras kepala, bahkan sampai sekarang. Bapak Cross, Bapak sudah datang. Bapak Cross, aku salah. Tolong, lepaskan dia. Aku setuju dengan pembongkaran. Aku tak mau 1 sen pun. Kau sudah sangat menyusahkan aku. Kau pikir memohon bisa menyelesaikan ini? Peter Cross, kau mengaku laki-laki? Harusnya kubunuh kau saat itu. Zaman sudah berubah. Kalian bertiga orang tua, sungguh mengira bisa mengalahkanku? Biar ku beritahu kamu. Arif sudah seperti orang mati. Jangan harap dia menyelamatkanmu. Bajingan, kamu akan mati mengenaskan. Bapak Cross, haruskah kita habisi dia sekarang? Bukankah mereka ada 3? Di mana yang satu lagi? Cross, Bapak Cross, saat aku tiba di sana dengan anak buahku, hanya ada dia dan ibu serta anak perempuannya. Cari dia. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri mereka bertiga mati. Siap, Pak. Aku akan mengerahkan semua anak buah kami segera untuk memburu orang itu. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau memberontak? Direktur Santoso, Kepala Arif tidak mungkin korup. Apa kamu yakin? Ya, kita semua tahu seperti apa Arif itu. Dia bahkan tidak mau mengganti sepatunya yang rusak. Bagaimana mungkin dia korup? Apakah dia bersalah atau tidak bukan urusanmu? Minggir, atau hadapi akibatnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa Arif memiliki pengaruh sebesar itu di badan 569. Jika dia tidak mati, pada akhirnya dia akan menyingkirkanku. Hamfeha. Markas Besar Barat Daya Badan 569. Maaf, Kapten Andi. Bapak Marshal sedang dalam rapat tingkat tinggi. Seluruh gedung dalam keadaan terkunci. Sampaikan pada Bapak Marshal aku harus menemuinya. Kapten Andi, Bapak Marshal berkata, apapun yang terjadi, jawabannya tidak. Maaf, kawan. Peringatan tingkat 1. Kapten Andi melukai seorang penjaga dan menerobos masuk ke markas. Laporan terkendali. Siap, target tidak membawa senjata berbahaya. Sekarang laporkan pada Bapak Marshal. Kalau tidak, akan terlambat. Aku akan melapor kepada Bapak Marshal. Bukankah sudah kubilang, tanpa perintahku, tidak boleh ada yang masuk. Bapak Marshal, Pak, Kapten Andi minta bertemu Bapak. Dia juga melukai seorang penjaga, sehingga memicu peringatan tingkat 1. Andi, apa dia gila? Berani-beraninya dia mengabaikan kata-kataku. Bapak Marshal, Kapten Andi biasanya menyembunyikan emosinya. Hari ini, dia sangat tidak seperti biasanya. Mungkin dia punya sesuatu yang penting. Bapak Marshal, mungkin Bapak sebaiknya menemuinya? Baiklah, bawa Andi ke sini. Kalau dia tidak memberi alasan yang baik hari ini, akan kudakwa dia dengan menghalangi rapat tingkat tinggi dan menembaknya. Cepat katakan, ini soal apa? Bapak Marshal, saya datang untuk bertanya, apakah Bapak masih mengakui kami, bawahan lama Bapak? Apa maksud Bapak? Perjelas. Apakah Bapak ingat Budi? Budi. Maksud Bapak anak yang, 7 tahun lalu, sendirian menyerbu markas musuh dan melancarkan serangan pemenggalan? Apakah badan 569 punya orang seterampil itu? Dia adalah yang terbaik agen di seluruh badan 569. Saat itu di perbatasan, kami dalam posisi bertahan. Dia, sendirian, mengubah jalannya pertempuran.
Komandan musuh terlalu licik. Dia terus mengubah taktik. Kami menderita banyak kerugian. Direktur Marshal, izinkan saya memimpin serangan pemenggalan. Saya akan memenggal kepala komandan musuh. Untuk menghormati rekan-rekan yang gugur. Tidak, markas musuh dijaga ketat. Itu terlalu berbahaya. Direktur Marshal, izinkan kami pergi. Kami mendaftar siap mati. Arif, dengarkan perintahku. Kamu akan memimpin tim, menyusup ke markas musuh, dan laksanakan serangan pemenggalan. Kamu harus kembali hidup. Pasukan yang dipimpin Arif telah menyusup ke markas musuh, ketika mereka diketahui. Di mana Budi? Dari yang kamu katakan, dia bukan bagian dari regu 3 orang itu. Kemunculannya saat itu juga mengejutkan kami. Tapi dialah yang mengubah jalannya pertempuran. Para penjahat sebenarnya langsung masuk ke patroli mereka. Arif, bagaimana sekarang? Bantuan musuh akan datang. Sayangnya, kita hanya 100 meter dari pos komando musuh. Ayo mundur, tidak perlu pengorbanan yang sia-sia. Semua mundur. Aku yang ambil alih komando. Dia pahlawan sejati. Pantas saja dia adalah petarung tunggal terkuat badan 569. Sayangnya. Kemudian, saat misi perbatasan, peluru nyasar mengenainya. Jadi, ceritakan kisahmu. Bagaimana dengan Budi? Istri dan putrinya diancam oleh preman lokal. Arif turun tangan untuk mereka. Tetapi Direktur Santoso menahannya dengan tuduhan palsu. Apa? Apa Santoso sudah gila? Silakan masuk, Bapak Marshal. Kita tidak bisa mengecewakan Budi. Bajingan, benar-benar tidak beradab. Rapat ditunda. Aktifkan Defcon 1. Defcon 1? Hanya diaktifkan saat invasi musuh. Apakah kita terlalu terburu-buru? Itu musuh dari dalam. Mereka mengejar janda rekan kita. Kerahkan helikopter, aku sendiri akan ke kota Nimbus. Arif. Mengingat bertahun-tahun pengabdianmu pada lembaga, jika kau mengaku sekarang, aku bisa melunak padamu. Direktur Santoso, sudah kubilang, aku tidak akan mengaku sesuatu yang tidak kulakukan. Arif melawan penyelidikan lembaga. Semuanya. Bagaimana menurut kalian? Aku tahu karakter kepala Arif sangat baik. Direktur Santoso, mungkinkah dia sedang terdesak? Aku juga berpikir masalah ini perlu diselidiki lebih lanjut. Kita tidak bisa menuduh kepala Arif tanpa bukti. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Buktinya jelas. Aku akan meminta atasan untuk mencopot Arif dari jabatan kepala operasi. Kepala Arif, bukankah hukuman itu terlalu berat? Ya, kalau menurutku, tindakan disiplin saja sudah cukup. Meski kamu tidak mengaku, sebagai Direktur Badan 569 Kota Nimbus, aku tetap bisa memecatmu. Rudy serta ibu dan anak perempuan itu sudah dikurung oleh Peter Cross. Aku tidak bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Bajingan. Aku tahu di Badan 569, kamu disukai banyak orang. Kalau kamu tidak pergi, aku tidak bisa tidur atau makan. Arif, aku bertanya untuk terakhir kalinya, mengaku atau tidak. Kalau aku tidak menurutinya, Rudy, istri Budi, dan putri kemungkinan akan dalam bahaya. Aku mengaku. Kepala Arif, apakah kamu ingin mempertimbangkan lagi? Aku benar-benar tidak percaya bahwa kamu orang seperti itu. Cukup, sudah tidak ada yang perlu dibicarakan. Sekarang aku nyatakan, aku secara resmi mencopot Arif dari jabatannya sebagai Direktur Eksekutif. Siapa yang berani? Bodoh mana yang berani mengganggu rapat Badan 569?
Ini aku, Bapak Marshal. Bapak Marshal, apa yang membawa Bapak ke sini? Kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu kamu melakukan aksi sebesar itu. Andi, buka borgolnya. Tidak, Arif bersalah. Dia tetap di borgol. Beraninya kamu. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Bapak Marshal Santoso, izinkan aku bertanya, kejahatan apa yang dilakukan Arif? Rekening Bank Arif memiliki dana yang tidak jelas sumbernya, diduga korupsi, juga penyalahgunaan wewenang, mengerahkan kompi penjaga badan 569 untuk menentang pembongkaran. Diduga, omong kosong, tanpa penyelidikan yang layak, kamu langsung menuduh. Siapa yang mengajarimu berbuat begitu? Bapak Marshal, mungkin ada kesalahpahaman. Itu kesalahpahaman. Aku sudah menyelidiki semuanya. Apa kau benar-benar mengira aku orang jahat? Bapak Marshal, aku membuat kesalahan di tempat kerja. Aku mengakuinya. Kepala Arif, aku salah tadi. Aku akan membuka penyelidikan lagi untuk membersihkan namamu. Tidak perlu. Sekarang, atas nama Markas Besar Barat Daya Badan 569, dengan ini aku resmi memberhentikanmu dari jabatanmu. Bapak Marshal, aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi, mengingat betapa kerasnya aku bekerja dan mengabdi pada badan ini selama bertahun-tahun ini. Kesempatan, kau bersekongkol dengan penjahat dan memfitnah orang-orang yang setia. Bagaimana bisa aku memaafkanmu? Pengawal, seret dia pergi dan tembak dia. Kepala Arif, tolong, mohon Bapak Marshal, aku tidak ingin mati. Katakan padaku, di mana mereka menahan Rudy dan yang lainnya. Aku benar-benar tidak tahu. Bapak Marshal, aku mohon padamu, selamatkan Rudy, dan istri serta anak perempuan Budi. Arif, Andi menceritakan semuanya padaku. Hari ini aku datang untuk menuntut keadilan bagimu. Keluarkan perintahku. Semua personel Badan 569, bergerak. Bahkan jika harus menjungkir balikan kota ini, kita akan menemukan mereka. Siap, Bapak. Bangsa tua, apakah aku bilang kau boleh tidur? Kau sebaiknya jangan jatuh ke tanganku, kalau tidak, ama sebaik, akan kubuat kau menderita. Atau kau belum cukup dihajar? Hajar dia sampai mati. Bapak Putri memohon padamu, jangan pukul dia. Om Rudy orang baik. Apa yang kau lakukan? Letakkan senjatanya. Bukannya kau jagoan? Berlutut. Panggil aku ayah. Kalau tidak, akan kubunuh dia. Kau. Kau punya 3 detik. Aku akan berlutut. Tuan Tigor, mohon ampun. Biarkan mereka pergi. Hahaha. Lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu. Tuan Tigor, mohon ampun. Kukira kau lebih tangguh. Hah, orang penting. Bos Tigor, ada masalah. Terjadi sesuatu yang mengerikan. Kenapa panik? Tenangkan dirimu. Katakan saja. Badan 569 di luar. Letakkan senjata kalian. Tangan di atas kepala. Rudy, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Periksa ibu dan putri dulu. Ibu.
Kamu dan Putri baik-baik saja? Marif, aku sangat takut. Jangan takut, Putri. Aku di sini. Awas. Rudy, maksudku, Bapak. Aku mengacau, Bapak. Tolong, ampuni aku. Bukankah sudah kuperingatkan kau? Sebaiknya jangan sampai jatuh ke tanganku. Rudy, aku cuma bercanda. Ayolah, lepaskan aku, kumohon. Aku akan membayarmu berapapun. Sebutkan harganya. Rudy, jangan terlalu keras. Menyedihkan. Bapak Marshall, Perlu aku merawat luka-luka itu? tidak perlu, Bapak Marshall, beri saja perintahnya, akan ku selesaikan, Bapak. Bagus. Prajurit sejati. Badan 569. Halo, Bapak. Kamu sudah melalui banyak hal. Itu salah kami karena tidak menjaga kamu dan Putri. Putri, sapa kakek Marshall. Kakek Marshall. Hei, kamu mirip banget sama anak Budi itu. Ayo, peluk kakek Marshall. Hari ini kakek akan menjagamu. Semua bajingan yang menindasmu dan ibumu, akan kukunci mereka semua. Bagus. Arif, kemari. Pergi seret Peter Cross keluar. Siap, Bapak. Kombi penjaga, dengarkan. Target, Peter Cross. Kunci seluruh grup Cross. Jangan biarkan dia kabur, apapun yang terjadi. Siap, Bapak. Bapak Cross, rumah yang Bapak janjikan untukku masih jadi? Bapak Cross. Saat saya melakukan sesuatu, sejak kapan kamu berhak menuding? Maaf, Bapak Cross. Saya tidak akan melakukannya lagi. Dasar bodoh, apa yang sudah kau lakukan? Ada apa? Apa yang bikin kamu marah sekarang? Aku sudah bilang, urus badai media itu. Kenapa kamu ikut campur dalam urusan badan 569? Aku tidak mengerti, Ayah. Kau menyuruh Direktur Santoso mengejar Arif. Kau tahu kau sudah memprovokasi orang besar. Orang besar. Dari markas besar Barak Daya Badan 569, Bapak Marshall. Dia mantan direktur mereka. Sekarang Direktur Santoso sudah tersingkir. Badan 569 di kota Nimbus sudah diambil alih oleh Bapak Marshall. Terus kenapa? Ibu dan anak perempuan itu masih ada di tanganku, dasar bodoh. Sekarang coba lihat apakah kau bisa menghubungi Tigor. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kau tidak bisa lagi tinggal di kota Nimbus. Aku sudah menyiapkan kapal cepat di dermaga. Pergi sekarang. Tidak. Dalam kamusku, tidak ada kata itu. Kalau aku jatuh, aku akan membawa mereka. Dasar tolol. Kau mau menghancurkan seluruh grup Cross? Pergi sekarang juga. Aku mengerti, Ayah. Grup Cross. Ada yang bisa saya bantu? Peter Cross diduga melakukan kejahatan serius. Kami dari Badan 569, kami perlu membawanya. Tidak bisa. Perintah ketua kami, tidak ada orang luar yang boleh masuk. Maksudmu? Aturan grup Cross di atas hukum negara? Blokir personel Badan 569 selama 10 menit, dan saya akan memberi Anda $1 juta. Itu benar-benar $1 juta. Tidak berarti tidak, Satpam. Anda menghalangi operasi Badan 569. Pasukan penjaga, amankan mereka. Apa yang kalian lakukan? Apakah Badan 569 tidak menghormati hukum? Badan 569 sedang melakukan operasi. Tidak perlu menjelaskan kepada siapapun.
Kalian yang lain, ikut saya. Di mana Peter Cross? Saya tidak tahu. Pada titik ini, melawan itu sia-sia. Kepala Arif. Kalau bisa, beri kelonggaran. Kenapa menambah satu musuh lagi? Padahal Anda bisa punya satu teman lagi. Saya bukan tipe orang yang berteman dengan penjahat. Para penjaga, amankan dia. Kamu tidak bisa menangkapku. Aku pengusaha di kota Nimbus. Aku sudah berkontribusi untuk kota ini. Itu tidak berarti kamu bisa melanggar hukum. Bawa dia pergi. Andi, Peter Cross mungkin sudah kabur. Blokir semua pintu keluar kota. Dan pelabuhan juga. Siap. Dermaga dan pelabuhan. Bapak Cross, kapal cepat sudah siap. Dalam 3 jam, kita akan sampai di perbatasan. Arif, kamu mau menangkapku? Mustahil. Semuanya, angkat tangan. Jangan bergerak. Bapak Cross, kita bertemu lagi. Cih, kau bajingan yang beruntung. Itu masih belum membunuhmu. Maaf mengecewakanmu. Arif, kenapa buang-buang napas untuknya? Biarkan aku menembaknya. Grup Cross sudah tamat. Kecuali ada kejutan, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Cih. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menghakimiku. Jangan tembak. Yang harus kulakukan hanyalah menekan tombol. Dan untuk bermil-mil di sekitar, semuanya akan hancur menjadi puing-puing. Kalian semua ikut mati bersamaku. Kau gila. Arif, tahan dia selama yang kau bisa. Aku akan minta tim teknis menanganinya secepatnya. Untuk memblokir sinyal detonatornya. Kenapa memilih saling menghancurkan? Hahaha. Kau takut. Kukira kau punya nyali lebih dari itu. Aku tidak takut mati. Tapi mati di tanganmu, tidak sepadan. Cukup bicara. Lepaskan aku. Atau kita mati bersama. Kuberi kamu 3 detik. Arif. Sudah selesai. Kita semua akan mati bersama. Itu mustahil. Berhenti buang-buang waktumu. Tangkap dia. Tidak seorang pun lolos dari penghakiman rakyat. Kau akan dapat apa yang pantas. Bawa dia pergi. Arif. Kami baru mendapat kabar. Semua aset grup Cross telah disita. Semua anggota kunci telah ditahan. Adakan konferensi pers. Saatnya membersihkan nama ibu. Dan nama Budi. Hadirin sekalian. Peter Cross dan ayahnya, Ron Cross, didakwa atas pembunuhan, penyuapan. Tidak menghormati janda pahlawan, dan lainnya. Mereka telah ditangkap. Apakah Anda punya bukti untuk itu? Tunggu, bukankah tadi Bapak Cross bilang Arif ditangkap karena melanggar hukum? Kenapa sekarang jadi beda? Wah, internet itu penuh lika-liku. Kamu jangan pernah langsung menyimpulkan. Saya di sini hari ini mewakili Badan 569. Jadi, apakah menurut Anda saya punya bukti?
Juga, ibu dan anak perempuan di samping saya ini, Badan 569 telah mengonfirmasi, memang benar janda pahlawan dan putrinya. Nantinya, pihak berwenang akan merilis pernyataan resmi. Jadi, ceritanya memang benar. Aku tertipu bocoran sebelumnya tentang mereka. Dan aku benar-benar bodoh. Aku bahkan sampai membuli ibu dan anak perempuan itu. Ibu, ayo kita pergi dari sini. Budi, kami di sini untuk menemuimu. Budi, andai saja kau masih di sini. Kita berempat bersaudara bisa berkumpul lagi, sambil minum-minum dan bersenang-senang. Budi, mulai sekarang, dengan kami bertiga di sini, tidak akan ada yang berani mengganggu ibu dan putri. Ibu jangan nangis, Putri nggak mau lihat ibu menangis. Bicaralah dengan ayah. Ayah, Putri, aku rindu kamu. Mulai sekarang aku akan jadi anak baik. Aku tidak akan membuat ibu marah lagi. Ayah, mulai sekarang bisakah kamu lebih sering datang dalam mimpiku? Putri, mulai sekarang, kami bertiga akan menjadi ayahmu. Kami akan selalu melindungimu. Bu, ayo. Hahaha. Arif, kamu sudah lemah, ya? Kamu hampir tidak bisa berjalan sekarang. Lihat Andi dan aku, kami masih kuat. Aku semakin tua. Aku bukan pria seperti dulu lagi. Om Arif, aku sangat merindukanmu. Oh, aku juga merindukanmu. Saat pertama kali melihatmu, kau baru setinggi ini. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Om Arif, Om Andi, Om Rudi. Apakah aku cantik hari ini? Cantik. Putriku adalah gadis paling cantik. Putri, pernikahan akan segera dimulai. Sebaiknya kau pergi ke belakang dan bersiap-siap. Jangan lewatkan saat yang baik. Baiklah, aku ke sana dulu. Aku akan kembali menemanimu setelah selesai. Aku ingin berterima kasih kepada ibuku di sini. Dia melewati banyak hal untuk membesarkanku. Aku tahu susahnya dan perjuangan yang dia lalui. Aku juga ingin berterima kasih kepada ketiga pamanku. Selama 20 tahun terakhir, mereka seperti ayah bagiku, merawatku, melindungiku. Tanpa mereka, aku dan ibuku tidak akan seperti sekarang ini. Budi, andai saja kau bisa melihat mereka menikah. Rudi, kau bukan anak kecil lagi. Kenapa kau menangis? Apa yang kau tahu? Aku tak tega melepas Putri. Ayo. Terima kasih kalian semua, karena telah merawat Putri selama ini. Kita berempat tidak boleh mati. Sepanjang hidupku, aku berutang banyak kepada ibu dan anak perempuan itu. Jagalah mereka untukku.